Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok kami. Selanjutnya kami dari kelompok 13 akan mempresentasikan materi yang berjudul rekonsiliasi fiskal, yang dimana akan dibawakan oleh pemateri pertama, yaitu Saudari Dian Mayasari. Dengan ini saya persilahkan. Baik, untuk definisi rekonsiliasi fiskal. Rekonsiliasi fiskal ini adalah proses penyesuaian atas laba rugi akuntansi yang berbeda dengan ketentuan fiskal dalam menghitung penghasilan neto yang sesuai dengan ketentuan atau peraturan perpajakan yang berlaku. Untuk rekonsiliasi fiskal ini merupakan lampiran SPT tahunan PPh, badan yang berupa kertas kerja berisi penyesuaian antara laba rugi komersial sebelum pajak dengan laba rugi berdasarkan ketentuan perpajakan. Rekonsiliasi fiskal ini dilakukan terhadap seluruh unsur penyusunan laporan laba rugi yang meliputi pendapatan dan beban. Ada dua pengertian rekonsiliasi fiskal menurut Agus dan Trisnasti dan menurut Setiawan dan Mursi. Menurut Agus dan Trisnasti, rekonsiliasi fiskal ini adalah proses penyesuaian atas laba komersial yang berbeda dengan ketentuan fiskal untuk menghasilkan penghasilan neto atau laba yang sesuai dengan ketentuan pajak. Sedangkan menurut Setiawan dan Mursi, rekonsiliasi fiskal adalah penyesuaian ketentuan menurut pembukuan secara komersial atau akuntansi yang harus disesuaikan menurut ketentuan pajak. Dalam rekonsiliasi fiskal ini ada dua perbedaan. Yang pertama beda tetap atau permanen, yang kedua beda waktu atau sementara. Untuk beda tetap atau permanen, ini adanya perbedaan pengakuan penghasilan dan beban menurut akuntansi dengan fiskal. Umumnya ini terjadi karena ketentuan perpajakan mengeluarkan dari perhitungan PKP ada 6. Yang pertama, PH telah dikenakan PPh final Undang-Undang PPh pasal 4 ayat 2. Yang kedua, PH bukan objek pajak, Undang-Undang PPh pasal 4 ayat 3. Yang ketiga, pengeluaran tidak berhubungan langsung dengan kegiatan kegiatan usaha dan jumlahnya melebihi kewajaran terdapat pada Undang-Undang PPh pasal 9 ayat 1. Yang keempat, beban atas penghasilan bukan objek pajak dan dikenakan PPh final. Yang kelima, penggantian atas pekerjaan di dalam bentuk natural. Yang terakhir, saksi perpajakan. Sedangkan beda waktu atau sementara ini terjadi karena adanya perbedaan waktu secara sistem akuntansi dengan sistem perpajakan. Jadi dalam hal ini transaksi menurut akuntansi komersial dan pajak ini sama. Namun yang membedakan ini adalah waktu alokasi biayanya. Perbedaan perlakuan akuntansi dan perpajakan umumnya terjadi karena perbedaan metode. Ada 4. Yang pertama akrual dan realisasi, yang kedua penyusutan dan amortisasi, dan yang ketiga penilaian persediaan, dan terakhir kompensasi kerugian. Langkah rekonsiliasi fiskal ada 4. Yang pertama itu mengenal terlebih dahulu penyesuaian fiskal yang diperlukan. Yang kedua menganalisa elemen-elemen penyesuaian guna menentukan pengaruhnya terhadap laba usaha kena pajak. Yang ketiga menyesuaikan atau mengoreksi fiskal dengan melakukan koreksi fiskal positif dan negatif. Dan terakhir menyusun laporan keuangan secara fiskal sebagai lampiran SPT tahunan pajak penghasilan. Dalam koreksi fiskal ada koreksi positif dan negatif, di mana koreksi positif ini laba menurut fiskal bertambah, ada 4. Yang pertama beban yang tidak diakui oleh pajak, yang kedua penyusutan komersial, yang ketiga amortisasi komersial, dan yang keempat penyesuaian fiskal positif lainnya. Sedangkan untuk koreksi negatif ini laba menurut fiskal berkurang. Yang pertama, PH dikenakan PPh final, yang kedua PH bukan objek pajak, yang ketiga penyusunan komersial, yang keempat amortisasi komersial, yang kelima PH ditangguhkan pengakuannya, dan yang terakhir penyesuaian fiskal negatif lainnya. Untuk teknik rekonsiliasi sendiri dilakukan dengan membuat laporan laba rugi fiskal dari laporan laba rugi akuntansi. Laporan laba rugi akuntansi ini disesuaikan dengan koreksi untuk mendapatkan
nilai pendapatan atau beban menurut fiskal. Cara ini juga tepat untuk tujuan pajak karena koreksi dilakukan dengan menambahkan atau mengurangkan nilai koreksi dari laba sebelum pajak. Teknik koreksi ini pun disajikan dalam catatan atas laporan keuangan. Dalam dunia praktis, teknik rekonsiliasi lebih banyak digunakan untuk tujuan pengisian SPT, namun penyajiannya dalam catatan atas laporan keuangan menggunakan teknik koreksi positif atau negatif atas laba sebelum pajak. Ketetapan perhitungan pajak penghasilan dan kredit pajak tahunan berjalan. Untuk ketetapan perhitungan pajak penghasilan, ini dihitung dengan mengalihkan tarif PPh 17 ayat 1B terhadap penghasilan kena pajak sebelum dikalikan tarif PPh. PKP terlebih dahulu dibulatkan ke bawah dalam ribuan rupiah penuh sesuai dengan pasal 17 ayat 4 Undang-Undang PPh. Untuk tarif pajak sendiri digunakan berdasarkan dengan pasal 17 Undang-Undang PPJ nomor 36 tahun 2008. Yang pertama, tarif PPh 17 untuk orang pribadi dalam negeri. Yang kedua, tarif PPh 17 untuk wajib pajak dalam negeri dan BUT adalah sebesar 28% untuk tahun 2009 dan menjadi 25% yang mulai berlaku sejak tahun pajak 2010. Yang ketiga, tarif PPh pasal 31E untuk wajib pajak badan dalam negeri dengan peredaran bruto sampai dengan 50 miliar mendapatkan fasilitas pengurangan tarif sebesar 50% dari tarif PPh 17 yang dikenakan atas PKP dari bagian bruto sampai dengan 4 miliar 800 juta. Yang keempat, peredaran bruto tersebut adalah penghasilan yang diterima atau diperoleh dari kegiatan usaha sebelum dikurangi biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan, baik itu yang berasal dari Indonesia maupun dari luar negeri. Yang meliputi ada 3. Yang pertama, penghasilan yang dikenai PPh bersifat final. Yang kedua, penghasilan yang dikenai PPh tidak bersifat final. Dan yang terakhir, penghasilan yang dikecualikan dari objek pajak. Baik, itu saja saya kembalikan ke moderator. Baiklah, itulah materi yang sempat dibawakan oleh Saudari Dian Mayasari. Materi selanjutnya akan dibawakan oleh saya. Baiklah, yaitu kredit pajak tahun berjalan. Kredit pajak yang dapat dikurangkan terhadap pajak yang terutang pada akhir tahun adalah pajak penghasilan yang telah dilunasi dalam tahun berjalan oleh wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap, baik yang dibayar sendiri oleh wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tersebut ataupun yang dipotong serta dipungut oleh pihak lain yang berupa 1. Pemotongan atas penghasilan dari pekerja, jasa, dan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 Undang-Undang Pajak Penghasilan. Yang kedua, pemungutan pajak atas penghasilan dan kegiatan di bidang impor atau kegiatan usaha di bidang lain sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 Undang-Undang Pajak Penghasilan. Yang ketiga, pemotongan pajak atas penghasilan berupa dividen, bunga, royalti, sewa, hadiah, dan penghargaan serta imbalan jasa sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 Undang-Undang Pajak Penghasilan. Next, Maya. Ketetapan perhitungan kurang atau lebih bayar. Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain, pajak yang terutang tidak atau kurang bayar. Yang kedua, apabila surat pemberitahuan tidak disampaikan dalam jangka waktu yang telah ditetapkan dan setelah ditegur secara tertulis tidak disampaikan pada waktunya sebagaimana ditentukan dalam surat teguran. Yang ketiga, apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain mengenai pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah ternyata tidak seharusnya dikomposisikan selisih lebih pajak atau tidak seharusnya dikena tarif 0%. Yang keempat, apabila kewajiban pembukuan dan pemeriksaan
tidak dipenuhi sehingga tidak dapat diketahui besarnya pajak yang terutang. Dan yang kelima, apabila kewajiban wajib pajak diterbitkan nomor pokok wajib pajak dan atau dilakukan sebagai pengusaha kena pajak secara jabatan. Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam surat ketetapan pajak kurang bayar sebagaimana dimaksudkan huruf A dan C ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% per bulan paling lama 24 bulan, dihitung sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya masa pajak. Bagian tahun pajak atau tahun pajak sampai dengan diterbitkannya surat ketetapan pajak kurang bayar. Berikutnya ada contoh kasus mengenai rekonsiliasi fiskal di mana PT ABC bergerak di bidang jual beli barang elektronik. Perusahaan menggunakan metode LIFO untuk menghitung nilai persediaan dan metode garis lurus untuk menghitung penyusutan aktiva tetap. Umur ekonomi semua aktiva tetap diasumsikan 15 tahun untuk mesin dan 5 tahun untuk semua alat kantor dengan tanpa nilai residu. Berikut adalah laporan laba rugi dari PT ABC. Bisa dilihat pada tabel di slide ini. Slide selanjutnya. Dari tabel tersebut bisa diberikan keterangan yaitu persediaan awal jika menggunakan metode FIFO sebesar 750 juta dan metode LIFO sebesar 741 juta. Persediaan akhir jika menggunakan metode FIFO sebesar 700 juta dan metode LIFO sebesar 650 juta. Aktiva tetap terdiri dari mesin senilai 100 juta tergolong kelompok 2, alat kantor senilai 10 juta tergolong pada kelompok 1. Di dalam biaya listrik, air, dan telepon, 10% digunakan untuk rumah direkturnya. Kemudian terakhir, di dalam biaya perjalanan dinas, ada fiskal luar negeri sebesar 10 juta. Berikutnya, di dalam biaya lain-lain, ada biaya sumbangan kepada panti asuhan sebesar 9 juta, penghasilan dividen adalah penghasilan bruto diperoleh dari kepemilikan saham PT BCA sebesar 20% dari modal yang disetor. Kemudian pajak yang telah dibayar selama tahun 2010 ada PPh pasal 22 sebesar 5 juta, PPh pasal 23 sebesar 10 juta, dan PPh pasal 25 sebesar 15 juta. Pertanyaannya yakni untuk membuat rekonsiliasi fiskal tahun pajak 2010 serta besarnya pajak terutang untuk tahun 2010. Yang pertama untuk keterangan persediaannya yaitu persediaan awal sebesar 750 juta, pembelian bersih 402.225.000, barang siap dijual 1.152.225.000, persediaan akhir 700 juta, dan HPP 452.225.000. Koreksi fiskal sebesar 41 juta didapatkan dari 493.225.000 dikurangkan dengan 452.225.000 dan berupa koreksi positif karena menambah laba. Kemudian biaya depresiasi. Diasumsikan aktiva tetap disudutkan 1 tahun penuh. Pada aktiva tetap mesin, ada 100 juta dikurangkan karena nilai residunya tidak ada, maka kita masukkan 0 saja, dibagi 8 sebagai umur ekonomis, hasilnya 12.500.000 per tahun. Jadi koreksi fiskal sebesar 2.500.000 didapatkan dari 12.500.000 dikurangkan 10 juta dan berupa koreksi negatif karena mengurangi laba. Kemudian selanjutnya bisa dilihat biaya listrik, air dan telepon, fiskal luar negeri, biaya sumbangan, bunga pajak, dan penghasilan bunga deposito.
penghasilan bunga deposito. Setelah itu, slide selanjutnya. Dibuatkan laporan rekonsiliasi fiskal seperti yang bisa kita lihat di dalam tabel ini. Setelah dibuatkan laporan rekonsiliasi fiskal, kita bisa mendapatkan laba fiskal sebesar 1.078.211.000. Ada salah pengetikan di slide ini. Dari laba ini kita dapat menghitung besarnya pajak terutang sebagai berikut. Karena peredaran bruto tahun 2010 kurang atau tidak melebihi 4.800.000, maka dikenakan tarif sebesar 50% dari tarif pajak penghasilan badan yang berlaku. Pajak penghasilan yang terutang yaitu 50% dikali 28% dikali 1.078.211.000 sama dengan 150.949.540 rupiah. Pajak terutang setahun berarti hasilnya 150.949.540 rupiah. Kredit pajak PPh pasal 22 5 juta, PPh pasal 23 10 juta, PPh pasal 23 15 juta dijumlahkan menjadi 30 juta total kredit pajak. Pajak atau kurang lebih bayar yang didapatkan yaitu 150.949.540 rupiah dikurangkan dengan total kredit pajak 30 juta akhirnya memperoleh pajak kurang atau lebih bayar sebesar 120.949.540 rupiah. Jadi besarnya PPh terutang untuk tahun pajak 2010 adalah sebesar 120.949.540 rupiah. Itulah materi yang bisa kami presentasikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.